Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini saya sudah di perkebunan cabai yang usianya 18 hari setelah tanam ya. Ini varietasnya adalah varietas Taruna ya, dari cap panah merah. Sore ini diguyur hujan ya, basah. Ini berkisar di jam 2-an, kurang lebih jam 2 sore ya. Diguyur hujan, pengaplikasian sudah 18 hari, pemupukan yang kedua yaitu sekarang itu sudah 18 hari ya. Terakhir pemupukan itu di 15 hari. Nah sekarang adalah hasilnya ketiga hari setelah pemupukan yang kedua, seperti ini ya. Kita sepil tunas airnya ya, 1 2 3 4 ya, sudah tumbuh tunas airnya 1 2. Ini baru pengaplikasian yang kedua ya, kedua kali pemupukan ya. Hampir di setiap pohonnya 1 2 ya. Sekarang mana tunas air, mana tunas atasnya ya, hampir sama ya besarnya. Ini pengaplikasian setelah 2 kali pemupukan, baru 2 kali ya di masa vegetatif seperti ini ya. Kalau ini adalah hasil ayumnya ya, jadi belum tumbuh. Nah ini adalah yang ke-18 harinya seperti ini ya. Pucuknya menjulang ke atas, tunas airnya, ketiak-ketiak daunnya sudah tumbuh ya. Kita review lagi untuk pengaplikasiannya. Yang kedua adalah pemupukannya, yaitu cantik ya. Mamang Tani walaupun di musim hujan menggunakan 1 gelas air ya. Untuk pemupukan yang kedua, Mamang Tani mohon maaf diberikan cantiknya itu 2 gelas ya. 2 gelas takaran air mineral berkisar 200 ml ya, yang aqua bekas itu ya. Air mineral 2 gelas, serta pupuk cantiknya Mamang Tani tidak kasih kendor ya. Pengen tahu juga hasilnya seperti apa, Mamang Tani jos bukan pakai 2 sendok lagi, pakai 3 sendok ya. Karena menurut Mamang Tani ini masih bisa tanahnya ini ya, walaupun musim penghujan tetap kering ya, karena memang tanahnya seperti ini strukturnya ya, tidak seperti tanah di pesawahan ya. Jadi ini tanahnya adalah tanah ladang ya, samping perkampungan ya. Makanya Mamang Tani tetap pakai 3 sendok ya. Yang terakhir adalah pembenah tanahnya. Mamang Tani tidak lupa memberikan asam humat 3 sendok pula ya. 3 sendok makan full ya, itu racikannya. Nah ini adalah pemupukan. Setelah pemupukan adalah ketiga harinya seperti ini ya. Tunasnya sudah mulai tumbuh. Mungkin pemupukan yang ketiga di berkisar 21 hari atau 20 harian ke atas, Mamang Tani akan aplikasikan. Mungkin tunas airnya bakal sama ya, sama tunas atasnya seperti ini ya. Besarnya mungkin bakal sama ya. Nah ini adalah bedengan yang tanpa menggunakan M21 ya untuk dasarannya, dan tanpa menggunakan asam humat ya. Tapi udah beberapa kali Mamang Tani ganti ya. Ada yang mati 1, di sana juga sudah ada ya. Tapi untuk pengaplikasian yang memakai asam humat ya, dasarnya sebelum kita penanaman beserta M21, alhamdulillah hasilnya ke sana itu baik-baik saja ya. Itu adalah fungsinya asam humat ya. Kita istilahnya memberikan makanan yang sehat dengan memberikan rumah atau tempat supply yang bagus ya, seperti itu. Makanya tanahnya kita stabilkan terlebih dahulu, karena apalagi ini musim penghujan, jadi biasanya tanah itu drop ya. Dropnya apa? Tetap kita bisa melihat ya, tanah itu bagus-bagus saja, cuman kepadatannya dan keasamannya itu yang membuat tanaman susah tumbuh ya. Tapi setelah pengaplikasian seperti ini ya, coba bisa dicek seperti ini. Ini beda bedengan ya, ini beda 1 hari ya. Ini tanpa menggunakan M21 yang di sebelah kanan Mamang Tani, dan tanpa menggunakan asam humat. Penanamannya sudah banyak yang diganti. Tanamannya berkisar 5 pohon, kurang lebih 5 tanaman ya. Sedangkan yang ini pertumbuhannya hampir sama ya, tapi tanpa mengganti ada yang tanamannya yang mati ya, seperti itu. Nah pertumbuhannya sama ya,
malah lebih rimbun ya. Lihat Mamang Tani lebih rimbun, lebih besar ya tunas airnya. 1 2 3 4 udah banyak ya. Kemungkinan di pemupukan yang ketiga itu adalah tunas airnya hampir menyerupai atau menyamai tunas pucuk atasnya ya, seperti ini ya. Dan dilihat daunnya juga sudah mulai berkembang seperti ini ya, sudah besar-besar. Tadinya Mamang Tani mau pengaplikasian Abasel lagi ya, karena untuk penanganan hama trip ya, karena digoyangkan seperti ini sudah ada ya. Digoyangkan seperti ini ada ya, hama tripnya terbang, dan mungkin kutu-kutuan yaitu menjaga kita tetap dari serangan hama ya, menjaga supaya tanaman tetap tumbuh sehat ya. Nah seperti ini bisa kita lihat ya. Tadinya Mamang Tani mau pengaplikasian ya, pengaplikasian insek dan fungisida kembali ya. Mamang Tani sudah 2 kali penyepraian tanpa rolling ya. Pengen tahu ketahanan anti hamanya bagus apa tidak ya. Tapi untuk sekarang, untuk tanamannya saja yang robek-robek karena memang posisinya ini diguyur hujan ya. Walaupun ada hama tripnya tapi tidak sampai putih-putih ya, tuh terbang-terbang ya, seperti nyamuk ya, kecil ya, terlihat ya putih-putih, nah terbang ya. Ini tetap kuat ya. Kalau cabai keriting ya biasanya Mamang Tani pengaplikasian hampir 3 hari sekali ya untuk musim seperti ini, hujan seperti ini. Tapi untuk cabai rawit, apalagi varietas Taruna dari Capana Merah, saya anggap itu kebal ya, agak kuat ya, mungkin di 5 hari sampai 7 hari ya. Tapi sekarang coba dicek yang bedengan ini tanpa menggunakan M21 dan asam humat penanamannya, sedangkan ini pakai asam humat dan M21. Pertumbuhannya beda 1 hari, tapi terlihat ya, terlihat batang tunas airnya sudah banyak, cuman masih kecil-kecil ya. Sedangkan ini ya beda 1 hari sudah beda ya, agak besar ya. Seperti ini daunnya pun hampir menyerupai, jadi beda cuman 1 hari itu tidak terkendala ya sebenarnya ya. Sampai seperti ini ya, besar-besar ya, daunnya besar-besar. Nah itu adalah pengaplikasian, kita harus punya sampel dasarannya seperti itu ya. Mamang Tani ganjel dulu ya sampai rebah ya, karena saking hujannya deras ya. Nah seperti itu ya, kita cek-cek kembali ya. Ini tumbuhannya subur, mati ya 1 ya. Ini tanpa menggunakan asam humat terlebih dahulu dan pengaplikasian M21. Apa fungsinya sebenarnya? Tapi di pinggirnya ini tumbuh ya, tapi kita menekan yang seperti ini ya, yang mati seperti itu ya. Tapi di bedengan ini sudah pengaplikasian M21 dan asam humat sebelum penanaman, tumbuh subur ya. Walaupun bibitnya kecil ya seperti ini, beda kalau ini besar ya, tapi tunas airnya pun hampir sama ya, gembelnya ya. Mamang Tani bilang gembel itu karena posisinya memang tunas airnya hampir menyerupai perbatangan ya untuk yang penanaman itu ya. Nah seperti ini ya, terlihat ya, daunnya besar, pertunasannya lancar ya, seperti itu. Kita cek kembali ya yang untuk bedengan penanaman di beda 1 harian ya, tapi pengaplikasian sama Mamang Tani ya. Nah seperti ini, coba dicek ya. Ini yang menggunakan M21 dan asam humat lagi ya. Pemupukan sama, sudah yang kedua kali seperti ini ya, hampir sama kan, yang beda 1 hari di sana ya. 1 2 3 4 5, hampir menurut Mamang Tani seperti ini ya. Pengaplikasian seperti ini di 3 kali pemupukan full, hampir sama batang tunas atas dengan tunas air besarnya ya. Feeling Mamang Tani seperti itu ya, sampai seperti ini ya. Coba dicek dari atas, bedanya seperti ini ya. Itu adalah hasil pengaplikasian dari pemupukan yang kedua tanpa Mamang Tani kendor. Musim hujan tetap Mamang Tani
aplikasikan kocor ya. Ini baru Mamang Tani bersihkan jalurnya, nanti kita naikkan ya. Kita isi supaya tidak ada coakan seperti ini lagi ya. Ini adalah mengandung seperti ini, mengandung nanti ada kubangan ya. Karena memang ini bedengannya agak tinggi, jadi airnya turun ya seperti itu. Nanti kita setelah pertumbuhan tinggi kita naikkan ya dari sini ya. Karena di musim penghujan tanpa mulsa ya. Jadi tanaman bakal kotor ya seperti itu. Nah, pengaplikasiannya itu saja yang mungkin Mamang Tani bakal sepil kali ini. Hasil pemupukan yang kedua, gembel-gembel tunasnya, semoga hasilnya mewah ya, dengan perawatan yang seadanya. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Terima kasih.